dapat menyebabkan kurangnya arahan jelas bagi guru. Mana ini salah satu faktor utamanya di dalam faktor internal. Teman tadi supervisi, supervisor kurang mendapat pelatihan tentang manajerial, kemudian dalam hal supervisi, kemudian dalam hal penilaian kinerja, pengembangan profesional guru, yang mana sehingga pelaksanaan supervisi dilaksanakan ya secara adanya, gitu ya, secara adanya. Dan itu adanya konflik internal antara supervisor dan guru juga bisa menjadi penghalang ketegangan antara keduanya, baik ini terkait dengan perbedaan pemahaman, gaya kepemimpinan atau komunikasi yang tidak efektif, seringkali mengurangi efektivitas supervisi. Kurangnya dukungan dan motivasi dari pihak manajemen sekolah atau institusi pendidikan juga merupakan faktor internal yang penting. Tanpa adanya kebijakan atau lingkungan yang mendorong pengembangan profesional secara kontinu, baik supervisor maupun guru akan kesulitan berkembang. Jadi faktor lainnya juga ada dari perbedaan paham antara supervisor dengan guru, yang mana sama-sama memiliki memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki pemahaman masing-masing, ya, sehingga kemudian gaya kepemimpinannya juga itu mempengaruhi bagaimana supervisor menghadapi guru-guru dan supervisi, dan komunikasi yang tidak efektif. Maka dari itu sebelum melaksanakan supervisi, alangkah baiknya kita menyamakan pemahaman terlebih dahulu, ya, sehingga tidak ada beda paham antara supervisor dan guru. Kan kebanyakan guru maunya kayak gini, supervisor maunya kayak gitu, sehingga pakai gitu kan, tidak ada. Jadi guru melaksanakan seperti itu udah benar, akan tetapi pemahaman supervisor berbeda, sehingga apa yang dilakukan oleh guru tersebut itu dianggap salah, sehingga apabila guru tidak menerima, ya sehingga komunikasi tidak efektif, ya. Dan gaya kepemimpinan pun mempengaruhi terhadap pelaksanaan supervisi itu juga. Kemudian yang kedua, adanya faktor eksternal, yang mana faktor eksternal menyebabkan masalah supervisi pendidikan berkaitan dengan pengaruh dari luar organisasi pendidikan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan supervisi. Salah satu faktor eksternal yang signifikan adalah kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan yang kurang mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dapat menghambat pelaksanaan supervisi yang efektif. Mana faktor eksternal ini, kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sehingga supervisi dapat menghambat pelaksanaan supervisi yang efektif, yang mana ketentuan supervisi akan harus kayak gini, tapi di lapangan itu tidak memadai, sehingga supervisi tidak berjalan dengan efektif. Itu dua faktor yang dapat mempengaruhi problematika supervisi dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam. Yang mana tadi pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang mana faktor eksternal khususnya itu salah satunya kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang kurang mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dapat menghambat pelaksanaan supervisi yang efektif. Itu faktor-faktor atau penyebab adanya problematika dalam supervisi pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor penyebab adanya problematika supervisi dalam pendidikan Islam. Saya kembalikan kepada penelitian. Terima kasih atas paparannya Pak Muhammad. Mudah-mudahan diberikan
terutama Bu dosen yang selalu supervisor ya, mudah-mudahan layak dengan apa yang supervisi. Selanjutnya bahasannya yaitu solusi untuk mengatasi problematika supervisi pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dokter yang kami hormati, juga rekan-rekan sekalian yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang terakhir, yaitu solusi untuk mengatasi problematika supervisi pendidikan Islam ya. Dari judulnya saja problem ya, yaitu masalah ya. Tapi setiap masalah itu pasti ada solusinya ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa sih yang menjadi solusi dari problem tersebut ya. Untuk mengatasi berbagai problematika yang ada dalam supervisi pendidikan Islam diperlukan langkah-langkah strategis ya. Jadi di solusinya juga ada langkah strategisnya atau strategi yang harus ditempuh ya, ketika ingin supervisi itu menjadi lebih bagus lagi ya, dan tidak ada problem lagi. Apa saja diantaranya, yaitu peningkatan kompetensi supervisor ya. Tentu saja ini sangat penting sekali ya, karena sebagai supervisor itu harus lebih berpengalaman, lebih tinggi lagi ilmunya. Jangan sampai ketika seseorang menjadi supervisor itu tidak membawa atau sedikit ilmunya saja ya. Karena ketika supervisor yang baik dan menguasai ilmu-ilmunya, maka yang disupervisinya juga akan baik ya. Peningkatan kompetensi supervisor dalam pendidikan Islam merupakan langkah krusial. Di sini juga sudah krusial ya, untuk mengatasi masalah dalam supervisi. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi supervisor. Nah, sebagai supervisor di sini harus terus mengupgrade ilmunya dengan cara terus mengikuti pelatihan, terus belajar, membaca dan lain sebagainya. Mencakup aspek-aspek manajerial, ya, kemudian pedagogis dan psikologis. Pelatihan ini harus fokus pada pengembangan keterampilan dalam memberikan umpan balik konstruktif, memfasilitasi pembelajaran profesional, serta mengelola dinamika kelas dan hubungan interpersonal antara guru dan siswa. Selain itu, memperkenalkan metode supervisi yang berbasis pada pendekatan kolaboratif, di mana supervisor dan guru bekerja sama dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran juga sangat penting. Dengan meningkatkan kompetensi supervisor, diharapkan mereka dapat lebih efektif dalam membimbing guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berbasis nilai-nilai Islam. Itu yang pertama solusinya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi supervisornya. Kemudian penguatan dukungan institusional ya. Penguatan dukungan dalam supervisi pendidikan Islam sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan profesional guru dan supervisor. Institusi pendidikan, baik madrasah maupun sekolah, perlu memastikan adanya kebijakan yang jelas dan mendukung supervisi yang berkualitas. Ketika ada supervisor yang bagus, maka harus didukung dengan kebijakan-kebijakan institusinya, seperti alokasi waktu khusus untuk supervisi dan pembinaan. Jadi institusi tersebut menyediakan alokasi waktu yang cukup untuk pembinaan supervisi para guru ya. Selain itu, perlu ada komitmen dari pimpinan sekolah atau lembaga pendidikan untuk menyediakan sumber daya yang memadai ya, seperti anggaran untuk pelatihan. Jangan sampai ketika ada pelatihan tidak ada sama sekali anggarannya ya, untuk snack-snack seperti itu disediakan. Jangan sampai ketika pelatihan semangatnya ya, tersebut karena merupakan motivasi juga gitu. Apalagi ada uang duduknya, kan itu menambah motivasi. Di sini kebijakan institusi itu harus ada ya, jangan sampai ketika SDM-nya ingin meningkat,
tapi tidak modal. Anarkis itu Fasilitas yang mendukung kegiatan supervisi, nah fasilitas juga harus disediakan, ruang untuk diskusi dan kolaborasi antara guru dan supervisor ya. Nah itu kebijakan dari institusi juga sangat mendukung dalam keberlangsungan supervisi ini. Kemudian perbaikan sistem birokrasi. Perbaikan sistem birokrasi dalam supervisi pendidikan Islam sangat diperlukan untuk mengoptimalkan proses pengawasan dan pembinaannya efektif. Prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit seringkali menghambat alur komunikasi dan pengambilan keputusan yang cepat sehingga memperlambat implementasi kebijakan dan program-program pengembangan guru. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur antara pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, supervisor, dan pihak berwenang untuk memastikan setiap langkah supervisi berjalan lancar. Dengan demikian, sistem birokrasi diharapkan supervisi pendidikan Islam dapat berjalan lebih efektif, mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan kompetensi guru dan pembelajaran siswa. Nah, kemudian peningkatan partisipasi guru ya. Solusi selanjutnya yaitu peningkatan partisipasi guru. Peningkatan partisipasi guru dalam supervisi pendidikan Islam sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan berkualitas. Guru yang aktif terlibat dalam proses supervisi tidak hanya akan memperoleh umpan balik yang berguna untuk pengembangan profesionalnya, tetapi juga dapat berkontribusi pada perbaikan metode pengajaran dan penyelesaian masalah di kelas. Nah, selain mengupgrade ilmunya, guru juga bisa mempraktekkan hasil supervisinya itu di kelas. Jadi, partisipasi guru ini sangat penting untuk keberlangsungan supervisi. Kalau ada supervisor, kemudian institusi mengizinkan atau memberikan modal untuk mengadakan supervisi, tapi guru-gurunya pada tidak mau disupervisi, karena itu masalah. Makanya di sini harus ada partisipasi dari gurunya tersebut. Untuk mendorong partisipasi yang lebih tinggi, perlu ada pendekatan yang mendukung, seperti menciptakan suasana yang terbuka untuk diskusi. Nah, jadi guru itu diperbolehkan untuk diskusi, memberikan pertanyaan, memberikan pendapat yang lebih luas ya. Memberi kesempatan bagi guru untuk berbagi pengalaman dan inovasi serta mengurangi beban administrasi yang menghambat waktu mereka untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan diri. Selain itu, pemberian insentif, baik dalam bentuk pengakuan atau penghargaan dapat menjadi motivasi tambahan bagi guru untuk lebih aktif dalam berbagai program supervisi. Dengan meningkatkan partisipasi guru, diharapkan kualitas pendidikan Islam dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Ya. Tapi di sini juga tidak disebutkan ya pemberian insentif itu berupa apa ya, tadi adanya pengakuan atau penghargaan. Kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, yang terakhir, solusi terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dalam supervisi pendidikan Islam dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses pengawasan dan pembinaan. Teknologi memungkinkan supervisor dan guru untuk berkomunikasi secara lebih fleksibel kapanpun dan dimanapun. Misalnya melalui platform daring yang memfasilitasi pertemuan virtual, diskusi atau sesi pelatihan tanpa batasan waktu dan tempat. Ya, jadi supervisor itu bisa kapan saja dan di mana saja ya, tidak terhalang oleh tempat dan waktu. Ya. Apalagi sekarang musim hujan, tidak ada alasan ya, bisa Zoom ya, bisa mengadakan supervisi. Nah. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja guru melalui sistem yang terintegrasi seperti aplikasi untuk merencanakan dan melaporkan kegiatan pembelajaran serta memberikan umpan balik secara real time.
real time. Biasa sudah. Penggunaan alat analisis data juga memungkinkan supervisor untuk lebih tepat dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan serta mengukur dampak dari supervisi yang dilakukan. Dengan memanfaatkan teknologi, proses supervisi menjadi lebih transparan, efisien dan mudah diakses sehingga mendukung pengembangan kualitas pendidikan Islam yang lebih baik. Nah, mungkin itulah sedikit pemaparan dari saya tentang solusi dari problematika supervisi pendidikan. Cukupkan sekian, mohon maaf. Ya, kembalikan ke Polisi. Terima kasih atas paparannya, yang mana di sini sudah dijelaskan dari awal sampai akhir tentang masalah problematika supervisi pendidikan Islam. Yang mana ini ada tiga item, satu problematika yang dihadapi, yang kedua faktor-faktor yang sudah ada solusi. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau sharing, menambahkan, tapi dari yang susah-susah yang terima kasih. Silakan yang bertanya atau sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang nanti teman-teman, khusus alhamdulillah pada memberi materi yang sangat mendasar. Memang hari ini yang menjadi topik inti dari bagian masalah pendidikan di kita. Kalau dilihat dari latar belakang di makalah ini, dicantumkan sebagai saya 58. Nah, ini lebih menggambarkan proses di mana nanti akan ada sebuah hasil. Memang sesuai dengan topik ini, saya coba solusi dari problematika yang terjadi. Kalau dilihat tadi bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek spiritual dan melihat kesadaran moral, juga kekuatan spiritual. Kalau kita lihat dari sini bahwa ketika Rasul mendapatkan perintah untuk menyampaikan amanah, luar biasa, Masya Allah, beliau telah menyampaikan dan menunaikannya dengan baik. Kemudian ketika beliau mendapatkan perintah untuk memutuskan suatu permasalahan dengan bijak dan adil, itu juga sukses dilakukan. Sehingga ada indikator ketercapaian puncak dari keberhasilan itu di An-Nisa ayat 64-nya. Itu di penggalan ayatnya ada walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Artinya ketika para sahabat melakukan satu kesalahan, maka mereka itu datang langsung kepada Rasul. Artinya ini kesalahan yang sangat luar biasa. Biasanya orang kalau melakukan kesalahan berkepenangan, apa yang dilakukan kebanyakan? Nah, itu kan. Bisa ngadain pada bisa pembenaran dan sebagainya. Tapi sahabat Rasul yang dididik oleh Rasul itu ternyata ketika mereka melakukan kesalahan itu jauhkan. Mereka datang kepada kamu Muhammad. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, mungkin apakah hari ini ada sesuatu yang hilang dalam sistem pendidikan kita? Sampai-sampai ketika orang salah juga sampai nyewa bagaimana agar ujungnya bukan ke penegakan keadilan dan kebenarannya, malah jadi kepemenangannya. Nah, ini berarti indikator ketercapaian tujuan dari pendidikan itu ya sangat minim hasilnya gitu. Karena berdasarkan ayat-ayat tadi, sehingga sangat yang jika ini dibahas tentang problematika seperti itu sendiri. Kemudian tadi ada muncul beberapa solusi ya. Ada beberapa pendekatan di mana peningkatan kompetensi, misalnya kemudian penguatan dukungan institusionalnya, kemudian perbaikan sistem birokrasi, peningkatan partisipasi guru, kemudian
pemanfaatan teknologi. Coba kalau ini kita bagaimana mungkin memformulasikan gitu, sistem pendidikan di masa Rasul. Kita masih ingat dulu ya, belajar IP, sejarah itu pendidikan di masa Rasul, evolusi di era Abbasiyah dan Umayyah, kemudian era modern. Nah, ketika melihat indikator kesuksesan keberhasilan Rasul, sejarahnya itu ada supervisi, ya. Supervisi, di mana justru bukan Rasul yang mencari-cari kesalahan orang, tapi orang yang salah datang kepada Rasul. Itu satu yang tidak selainnya. Kemudian pernah terjadi ya, ketika ada orang mencuri di masa Umar bin Khattab, kemudian sudah siap di persidangan mau dieksekusi, tiba-tiba dia lari. Sebagian petugas mau mengejarnya, kata Umar, jangan, biarkan saja, urus sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin nilai-nilai spiritual ini, kekuatan moral ini, kesadaran inilah mungkin yang hari ini harus dibangun di generasi era modern ini. Mungkin dari solusi ini mungkin bisa diformulasikan dengan metode-metode seperti tadi. Ya, terima kasih. Kita kalau kira berhaji, teman-teman saya ini kalau kira berhaji langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senjata makan kuat gitu ya. Mungkin mencoba yang menjawab sedikit. Tapi kan kemarin ada yang asistennya dokter itu Prof. Jaya. Kalau kita disesuaikan dengan zaman, apalagi presiden yang sekarang, kalau kita disesuaikan dengan zaman Rasulullah, kursi kita semua. Karena kita harus sesuaikan dengan, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi. Kan kemarin dikatakan kita harus bisa dapat memfilter, kita bisa sharing dan menyaring kata-kata kita. Jadi tergantung ya, sharing dulu sebelum saring dulu sebelum sharing. Jadi tergantung kita, karena yang di sentralkan itu adalah basic daripada manajerial tersebut. Kalau dulu kan kita yang dilihatnya Rasul, suatu hasanah itu sendiri. Kalau kita ingin setara dengan Rasul, mungkin karena kenapa? Kita perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman yang teknologi sekarang. Tadi pertanyaan Mbak, kalau kita ingin dengan yaitu pendidikan atau problematika dengan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Irfan, yaitu tergantung supervisor. Kalau supervisornya mengerti tentang guru yang akan dipersupervisinya, mungkin akan terjadinya adalah komunikasi. Kalau tidak ada, karena efek tadi malam ada terjadinya konflik, yaitu miskomunikasi. Itu aja. Mungkin dari Pak Irfan yang mau bicara. Begini, ya, isi Abi jadi kalau berbicara pengembangan teknologi itu, Islam itu justru memberikan dasar sebuah teknologi, bukan malah teknologi menjadi sebuah hambatan. Karena kan ini kan berbicara kan kita supervisi Islam ya. Kalau berbicara Islam itu otomatis ya, teksnya itu, berarti normatifnya itu akan kembali ke dasar adilah syariah itu ya, Al-Quran, hadisnya kan, iya. Sah-sah saja lah kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak kerja seperti itu, sah-sah saja. Ya. Tapi kan jangan laporkan apapun tidak susah gitu. Kalau dalam sisi kenabian jelas tidak ada ya, bisa aman. Tapi kan justru nilai-nilainya itu kan perilaku masyarakat yang diangkat tadi bagaimana memformulasikan sistem-sistem pendidikan di masa Rasul ke kekinian. Karena kekhawatiran dengan perkembangan zaman itu malah terbawa dengan efek negatifnya gitu kan. Tapi kita ini kan kalau Rasul telah memberikan sebuah gambaran 1445 tahun belakang, beliau itu telah memberikan sebuah statement ya pada pesan Rasul kepada Buddha, hukumi safina tapaina Allah amin. Kalau pokok sampan, ya, artinya secara tekstual sampan, kemudian sinergi dengan lautan, ya, kan sampan dengan lautan dapat lain. Nah, namun kontekstualnya di situ adalah ada sebuah muatan di mana lautan TIK hari ini ya, lautan TIK teknologi mungkin gitu kan, kemudian informatika dan komunikasi itu, artinya bahwa Rasul itu menyuruh bagaimana
formulasi gitu ya, bagaimana kolaborasi dasar-dasar dulu dengan kekinian. Jadi tidak berarti kita mempunyai sebuah kesimpulan bahwa itu mah gak ada apalagi masalah semua hari ini kan, karena anda dianggap ini inallah yang hukum ini kan dasar-dasar Islam ya, menggambarkan bahwa ini proses dari kemampuan kebijakan atau yang keterlibatan dalam pendidikan itu kan prinsipnya memberikan amanah juga penegakan keadilan. Saya tadi memberikan sebuah gambaran tentang terjadinya puncak dari keberhasilan gitu ya, puncak keberhasilan di masa Rasul gitu. Sampai-sampai orang itu yakin datang ke Rasul. Kalau hari ini kumaha? Ya, hari ini dan justru bagaimana gitu kan solusinya hari ini, karena itu sebagai dasar ini pijakan kita pendidikan itu Al-Quran. Nah, bagaimana itu memformulasikan, dikolaborasikan sistem pendidikan di masa Rasul ke hari ini dengan kemasan bahwa kita inklusif, artinya juga menerima terhadap perkembangan teknologi itu. Mungkin seperti itu. Izin menambahkan. Oke, ya. Pak Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini sangat seru. Materinya keren dan juga ditambahkan masukan dari pertanyaan saya tentang problematika yang muncul tapi dihubungkan dengan supervisi pendidikan Islam. Ya. Tadi yang disampaikan Pak Haji sangat benar sekali maksud dari bahasa kalau menelisik tentang arah dan tujuan dan juga dasar sebagai pendidikan Islam, tadi kembali lagi kepada penegakan hukum Islam, kita memegang Al-Quran dan Al-Hadis ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan masalah supervisi, kita kaitkan dengan ya. Bu, ketika kita supervisi berarti objeknya adalah guru diantaranya kalau akademik, tapi kalau manajerial berarti bisa kepala sekolah dan PTK. Nah itu. Anda kepada guru, saya sebagai guru akan menghadapi anak, Bu Haji sebagai bimbingan konseling. Nah, ketika ada masalah problem kan, ketika ada masalah terhadap anak, yang pertama apakah kita langsung marah, gitu kan? Tetapi tidak, tetapi silakan telisik dulu, adakan dulu hubungan positif supaya si anak tidak takut ketika menghadapi kita karena dia merasa bersalah, gitu kan? Berarti sebagai supervisor, adakan dulu hubungan yang positif dengan guru yang memiliki masalah. Dan di situ silakan berikan satu pertanyaan yang tepat atau alasan yang tepat apa saja yang menyebabkan guru tersebut misalkan tidak sesuai dengan keinginan sehingga muncul problem ketika di supervisi. Nah, ketika dikaitkan dengan penegakan contoh teladan yang harus diberikan, berarti supervisor berusahalah menjadi seorang yang mau membangun guru sehingga partisipasi meningkat, kemudian problem masalah dalam supervisi itu ada solusinya. Nah, yang paling indah ketika satu adanya bijaksana sikap yang dilakukan oleh supervisor. Jadi lakukan pendidikan atau pendekatan yang basisnya adalah basis akhlak. Ya, bagaimana yang basisnya akhlak? Supervisi bukan hanya menilai, tetapi jadikan supervisi itu sebagai tarbiyah kalau dalam Islam. Berarti pembelajaran. Tujuannya bagaimana? Membangun kepribadian seorang guru ketika disupervisi, apa yang akan menjadi tujuan utama dari supervisi tersebut selain dikomunikasikan sebelumnya bukan hanya sekedar administrasi pembelajaran saja. Jadi seperti itu. Jadi adakan pendekatan supervisi dengan basisnya basis akhlak. Kalau dikembalikan kepada Quran yang tadi Quran surat An-Nahl ya. Jadi ya. Jadi seru kepada Tuhan, kepada jalan Tuhan dengan jalan yang atau dengan yang hikmah. Ya. Artinya kalau guru itu mau meningkat, sekalipun ada salah, apakah guru itu harus dibicarakan lagi kepada orang lain? Saya kira ternyata gitu, ya. Tapi tidak, berbasis akhlak itu apa yang menjadi kesalahan dan tidak harus diumumkan, mungkin saja secara personal. Kemudian juga ada sifatnya yang jauh.
dalam agama Islam berarti kita disebutnya dengan prinsip syuro atau musyawarah. Bagaimana caranya guru itu menyadari secara bersama-sama mampu menganalisis sehingga bisa meningkatkan kompetensi itu. Nah itu berarti dikembalikan lagi, walaupun temanya supervisi di tengah-tengah permasalahan, tetapi dikembalikan bahwa ini Islam ada musyawarah. Nah ini sama, berarti di institusi itu kita bangun permusyawarahan. Kemudian juga kembali menyadarkan tentang etos kerja secara Islam, bahwa di Islam kerja itu bukan hanya mujrohnya saja yang diharapkan. Apa berarti kembalikan Islam itu ikhlas dan juga mencari ridho Allah. Kalau sudah itu terjadi, tadi kembali lagi, ketika wajar kita mendapat insentif, ya karena kinerja yang muncul. Nah, dasar dari kinerja adalah ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah jadi pemimpin bahasa Sunda mah repot. Guru senang ketika bekerja sesuai dengan kompetensinya, supervisor juga menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, itu mungkin salah satunya hanya menambahkan, mudah-mudahan tidak terlalu melenceng jauh dari apa yang bisa disini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya juga ingin ikut menambahkan ya sedikit lagi. Karena mendengar tadi bahwa memang ada suatu titik puncak keberhasilan pendidikan pada Rasul itu yang harus kita realisasikan di zaman ini ya. Nah kemudian tadi juga disebutkan bahwasanya ada indikator-indikatornya yang perlu atau harus kita ketahui ya. Ketika saya menganalisis atau melihat ya, di zaman sekarang itu mungkin memang sudah zamannya, tetapi yang harus perlu diterapkan pada diri seorang pemimpin atau diri guru itu ketika mencontoh keteladanan Rasul itu, dalam Quran disebutkan bahwasanya fabima rahmatin minallahi lintalahu. Ketika kita mendidik, ya, mensupervisi, pasti di antara mereka itu ada yang tidak sadar, ada yang masih ngeyel, ada yang masih kalau di murid itu masih bangor lah. Ya. Maka teruslah kita berbuat kebaikan karena mereka baik itu disebabkan karena rahmat Allah. Maka terus kita ingatkan kebaikan. Walaupun tafadun qalidul qalbilan fadu min haulita. Ketika kita istilahnya kasar kepada mereka, mereka akan menjauh. Ya. Dicarekan tibatan ayeuna sadar mah. Lain sieun ayeuna kalah ngajauhan. Kalah ngalawan. Maka dari itu ketika mereka melakukan kesalahan fa'fu anhum, maafkanlah mereka ya. Ketika mereka kesalahan, dicarikan tapi itu darahnya dicarikan. Itu adalah merupakan kasih sayang dari Bapak untuk kamu. Itu kalian ya. Nah selain dari itu ya, sesudah memaafkan wastaghfir lahum ya, berikan istilahnya ampun kepada mereka. Jangan sampai ketika mereka tidak nurut kepada kita, mereka membangkang, lantas kita marah-marah lalu menghabisi mereka. Sampai seperti itu. Atau mendoakan mereka ya, memberi ampunan kepada mereka. Nah, dan yang terakhir wasawirhum fil amr, seperti tadi bahwa ketika ada masalah, ketika ada keributan atau apapun itu, maka jalan solusi yang terakhir adalah bermusyawarah. Bagaimana baiknya? Nah, baik itu musyawarah beserta anak didik, beserta guru ataupun yang lainnya atau pihak-pihak yang terlibat. Mungkin itulah yang jadi intinya, kembali lagi kepada kita seorang guru yang mengajarkan kepada anak itu harus ada chemistry lah. Chemistry seperti apa ya? Jadi ngajar itu jangan kosong. Jangan hanya mengajarkan
transfer ilmu. transfer ilmu ya, tapi harus juga mentransfer Ada ruhnya. dari ruh kayak gitu. Udah, memang susah sih dibedakan mana yang berisi, mana yang kosong karena tidak terlihat ya. Tapi ada kan gitaran-gitaran musik. Kalau ada yang memakai perasaan dari transfer ilmu tersebut. Aura kasih. Mungkin itulah memang jauh sekali ya ketika kita ingin meniru kepribadian Rasul itu banyak sekali tantangannya, kesabaran dan lain sebagainya. Mungkin itulah sedikit tambahan dari saya, agak sedikit grogi. Gimana Pak Haji kan sudah Ya, cukup? terima kasih. Bisa menambahkan? Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Ibu Dokter yang saya hormati. Izin menambahkan, sepertinya saya ikut menjawab untuk hal-hal yang disampaikan oleh Pak Haji. Itu betul sekali. Kesimpulannya, sebetulnya semangat itu ittiba kepada Rasul, itu yang menjadi inti. Kalau dulu zaman sahabat, apapun yang dilakukan Rasul itu senantiasa ingin diikuti, walaupun di luar jalur ibadah. Seperti misalkan pada saat Rasul duduk di sumur Aris, itu beliau mengangkat dulu gamisnya sampai selutut baru duduk. Para sahabat termasuk kegedean sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar itu tidak berani duduk jika tidak melakukan apa yang dicontohkan Rasul. Padahal itu di luar konteks ibadah. Saking semangatnya para sahabat ittiba kepada Rasul. Nah, semangat itu mungkin yang hari ini harus dikemas, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi dalam bentuk lain, ittiba dalam bentuk lain disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan saya husnudzon kepada orang-orang atau tokoh-tokoh di negara kita, terutama di dunia pendidikan, itu tentunya sudah mengemas itu. Sering kan diungkapkan, terutama di NU ada al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu tetap semangatnya semangat ittiba kepada Rasul dengan pengemasan kekinian. Terus tadi kata Pak Ipan, memang yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan ini adalah guru. Sering kita tahu dengan istilah guru papang bari ngadeg, murid kiih ngaderedeg. Bahasa Sunda. Ya itulah, itu sudah mafhum. Nah, kemudian selain itu ada lagi untuk penguatan dari dalil yang diungkapkan oleh Pak Iqbal bahwa at-thoriqah ahammu minal madah. Jadi metode itu lebih penting dibandingkan dengan materi ajar. Tetapi kesananya ada wal mudarris ahammu minat thoriqah. Guru lebih penting daripada metode hade guru na eueuh rek kumaha. Nah, kemudian ada yang jauh lebih penting, waruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Ruh, kena aya ruh, chemistry teh nya antara orang jeung murid gitu. Antara semua stakeholder pendidikan itu ada ruh yang jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah, kemudian di tahapan-tahapan pendidikan itu kan ada bil qudwah. Nah, tadi teh apa itu contoh lah. Ayo we ka batur, padahal ka batur kan kieu nya. Hiji ka batur teh ka urang kan tilu. Maneh kudu anu. Maneh teh hiji, tak ka urang mah tilu. Ieu mah tah ieu mah pancen ka Allah supaya tetep hate urang teh Berarti kieu Pak. kieu Pak, kieu Bu. Tak ulah kieu kabatur tilu ka. Jadi setiap kita memberikan instruksi untuk melakukan kebaikan itu sesungguhnya lebih banyak ke kitanya. Ieu mah tetep pancen hate ka Allah supaya ikhlas gitu. Aya honor teu aya honor ikhlas. Semakin besar honor semakin besar ikhlas. Awak tuh ke. Aya sopan teh mah hidup teh pieu mah.
Kayak sekedapnya. Perkawis ikhlas. Senah lamun teu dibayar tandana ikhlas salah Bu. Ikhlas mah dina teh. Tah dibayar maka dia kena saku. Beda urusan. Ya, yang jelas saya ingin mencoba menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji, kemudian jawaban-jawaban dari Bu Haji itu sebetulnya ada benang merahnya. Yang jelas apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita di Indonesia itu sesungguhnya sudah mengarah ke sana. Jadi semangat ittiba kepada Rasul itu pasti kuat. Nah, pengemasan kan urang nabi bodoh keneh. Urang teh can kagali ieu teh aturan-aturan di pemerintah, kan pastilah keberpihakan ke arah sana teh. Dan metode-metode pendidikan pun yang kita lakukan itu selalu itu ada contohnya dari Rasul, seperti misalnya metode tanya jawab itu kan dina hadis umul hadis anu ningan Rasul nuju sareng para sahabat tiba-tiba ittola'a rajulun syadidu bayadith thiyab dugikeun ke akhir itu kan itu nanti aya metode pembelajaran dengan tanya jawab gitu kan. Itu sebetulnya selalu akan ada benang merahnya. Ngan urangna nu masih kene bodoh, kurang maca aja kan. Itu saja yang disampaikan. Atur nuhun, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu dosen mungkin udah ya, ada banyak tuh yang bisa para hampir 40 menit. Masih ada itu kepala sekolah ya so. Sampai belum? Teteh, hilang. Ada ittiba. Nama gelarnya ya mau. Mau bertanya lagi? Mau. Ayo silakan. Kan calon supervisor. Calon supervisor nih. Bagaimana cara memastikan supervisi pendidikan tidak dianggap sebagai bentuk pengawasan yang bersifat mengancam, melainkan sebagai upaya pengembangan profesional. Pak Lutfi yang menjawab dari tadi ngomong doang ya. Penyempurna. Ya betul. Agak Idban. bukan ancaman tapi pengembangan. Ayo jawab Pak. Bagaimana? Nama. Iya. Ya nama ancaman dari merasa penasaran. Tapi ancaman ada pertama nervous aja. Rata-rata karena kaitannya juga ya jangan kubro ya. Saya aja lah izin jawabnya. Pertama, karena mungkin ya tadi bahwasanya ketika guru mendengar kata supervisi itu mengerikan, Sokrat menakutkan. Sebetulnya itu karena mungkin pertama jarang dilakukan. Ya, sering. Kalau sering mah insya Allah jadi terbiasa. Terus yang paling penting supervisornya itu harus baik hati dan biasa. Nah, pertama mungkin sebelum adanya supervisi, adanya dulu istilahnya itu pendekatan kepada guru-guru baik sama kepala sekolah, bahwasanya supervisi itu tidak menegakkan, tidak menakutkan, tapi justru supervisi itu untuk menambah apa yang menjadi kekurangan bagi kita, bagi seorang guru. Sadar tupoksi. Nah, gitu. Jadi tidak akan gimana-gimana. Tidak akan gimana. Istilahnya itu, jadi jangan takut. Nah, itu pertama harus ada pendekatan dulu kepada gurunya. Yang kedua mungkin dalam pelaksanaannya supervisi memang seorang supervisor itu jangan sampai ada kata seperti menyalahkan, mengancam, membentak. Takutnya nanti guru menjadi menjauh, takut, kemudian melaporkan kepada guru-guru yang lain. Ketika sebelum supervisi sudah takut duluan. Nah mungkin itulah sedikit ya dari saya, mungkin dari yang lain akan ada yang menambahkan. mungkin menambahkannya
biasanya kan kalau supervisor juga sudah ada pengarahan dulu, pendekatan itu juga kan ya, supaya nggak terlalu tadi kata itu tidak merasa jadi ancaman. Yang kedua, supervisor kalau kitanya sudah siap, it's okay, atau mungkin apa kelengkapannya yang kita dibutuhkan dalam item-item tertentu ya dari awal sampai akhir, mungkin kita tidak akan memaksa itu sebuah ancaman. Cuma garis dibawahi kalau ada kekurangannya kita bisa berdiskusi dengan supervisor tersebut. Tapi tergantung supervisornya. Ada yang humble, mungkin ada yang menakutkan, tergantung kita menilainya. Betul nggak? Jadi kalau ingin ada pemahaman dari supervisor, kitanya banyak yang bertanya. Jadi kalau kita bicara IPAN kan ada yang istilahnya bertele-tele ya. Itu karena budaya belum poin, kita harus tanya langsung pada supervisornya daripada kita ucap langsung aja kepada orang yang kompetensi ya dari kita jelaskan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oh Panji itu sih yang dulu. Panji. Terima kasih Ibu Hadi yang sudah memberikan kesempatan. Bukan mau bertanya, tetapi ya berbagi pengalaman Bu. Ada supervisi dan observasi itu perbedaannya namanya supervisi observasi. Nah, sesuai dengan pengalaman kemarin bahwa memang kalau di supervisi itu menakutkan ya, memang menakutkan tegang gitu ya, asa seperti sidak gitu di monep gitu. Tetapi itu memang kalau rewas itu karena kita belum persiapan, kemudian sudah ada informasi siap buruk. Nah, kemarin saya berbagi pengalaman itu adalah ketika supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah biasanya yang lebih enaknya itu adalah si supervisor itu melakukan dulu wawancara, ada pra observasi, kemudian pelaksanaan dan pasca observasi gitu. Nah kemarin saya pun enak gitu, nyaman gitu, tidak rewas gitu, karena sudah ada kesepakatan bagaimana nanti di kelas. Kemudian diperiksa dulu ada instrumen yang akan diobservasinya dari mulai perencanaan administrasi pembelajaran sampai di dalamnya ada instrumen teknik-teknik pembelajaran ketika dilakukan di kelas. Nah ada pra observasi. Kalau tidak salah di PMM juga ada prakelar, terus modul administrasi, modul yang akan digunakan. Nah kemudian wawancara terlebih dahulu kapan menentukan jadwal untuk di supervisi atau observasi. Nah pas pelaksanaan supervisi itu melihat aktivitas kita yang dilakukan di kelas, kemudian mencatat hal-hal yang perlu, dan setelah pasca dievaluasi. Alhamdulillah gitu. Dengan di sisi lain memang menegakkan seperti ala saksin salah ngajar gitu Bu. Tetapi di situ sebagai bahan evaluasi bahwa ternyata kita banyak ada kekurangannya dalam segi mengajar. Nah, dan selain itu mungkin kebermanfaatannya supervisi sesuai dengan pengalaman. Kemarin di lapangan dia berbicara takut mah sama gitu, takut gitu. Takutnya karena kita belum siap atau administrasi ya, gitu. Dan biasanya kan suka ada IHT terlebih dahulu. IHT tersebut biasanya untuk mengumpulkan administrasi pembelajaran dan lain-lain. Demikian saja, terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu Muhammadah cukup. Masih ada lagi? Udah cukup. Setelah mendengar paparan dari Bapak Sulaiman, maka kelompok kami akan menyimpulkan tentang pembahasan mengenai problematika supervisi pendidikan, menunjukkan bahwa supervisi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Supervisi pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan administratif, tapi juga meningkatkan kompetensi profesional guru dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Adapun faktor-faktor penyebab problematika supervisi pendidikan Islam baik yang bersifat internal maupun eksternal turut mempengaruhi efektivitas proses supervisi. Faktor internal seperti kurangnya keterampilan supervisor. Tadi yang ditanyakan Bu Hamidah, ketegangan antara guru dan supervisor, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya supervisi perlu mendapat perhatian khusus. Sementara itu, faktor eksternal seperti kebijakan pendidikan yang tidak mendukung, keterbatasan anggaran, dan pengaruh budaya masyarakat juga menjadi tantangan besar yang memerlukan koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan kompetensi supervisor, penguatan dukungan institusional, perbaikan sistem birokrasi, peningkatan partisipasi guru, dan pemanfaatan teknologi. Sebagai saran saya dari kelompok punya kekurangan, mohon maaf, ahli dan tertib apabila kesalahannya itu mungkin kesalahan kita sebagai manusia biasa akan bisa melakukan kewalisan oleh karena itu mungkin petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Aplaus dulu teman-teman semua. Tidak terganggu di luar. Tidak terkontaminasi. Jadi terkontaminasi. Mungkin ini juga pengaruh kuliah pagi mungkin ya. Iya. Sebenarnya saran-saran dan Bagaimana dulu tak mungkinnya tapi meleset. ya dengan kuliah idealnya memang pagi-pagi tapi kan memang sih lewat. Sebenarnya keberadaan ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin sedikit saja menambahkan karena tadi udah luar biasanya Abdi masalah perdalilan, aduh itu mah sanes bidangnya jadi tempat gitu, ada bapak kiai, bapak ustadz, ibu ustadz, dan ustazah yang lain sebagainya, maka itu melakukan. Nah, cuma terkait dengan kembali lagi kepada profesionalisme kita, apakah itu sebagai guru, sebagai pemimpin, tentunya karena di sini kita kan ada sebagai bapak ibu, di sini ada yang bertugas sebagai supervisor juga tentunya. Ada juga yang sebagai guru. Ada kan di sini kepala sekolah? Ada yang kepala ibu, kepala sekolah. Nah, sekarang yang saya tanya kepada pimpinan-pimpinan, apakah Bapak Ibu memasukkan program supervisi ini ke dalam program kerja tahunan? Secara administrasi memasukkan. Secara administrasi, apakah disampaikan kepada Bapak Ibu guru? Disampaikan. Disampaikan. Cuma ngomong saja. Memang minimnya dipaksakan saja. Ya, Minimnya dipaksakan saja. Justru eta. nah itulah yang mungkin membuat jadi supervisi ini menjadi sesuatu hal yang sepertinya sifatnya mendadak. Seperti halnya Bapak ketika Bapak Ibu akan melakukan sidang. Padahal ini tuh harusnya terencana masuk ke dalam program, dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan. Sehingga kalau semua program tahunan itu diutarakan disampaikan kepada Bapak Ibu guru, apalagi lengkap dengan standar akademiknya, bahwa bulan ini akan dilaksanakan supervisi berapa guru dan seterusnya apa saja disiapkan, maka kalau dengan cara seperti itu guru itu tidak akan ketakutan, tidak akan sholat, tidak akan menakutkan karena memang supervisi akademik itu harus direncanakan. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu hanya sidang, itu sebetulnya bukan dikatakan supervisi, sidang. Kan tadi ada beda, ada monitoring, ada observasi, ada. Kalau supervisi akademik itu memang harus terencana dan terprogram. Nah, kalau tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan observasi itu adalah salah satu kegiatan dari supervisi. Tapi supervisi yang mana, Pak? Akademik. Supervisi akademik itu ada di situ, ada observasi. Tapi kalau yang terstruktur lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, tentunya ada yang dinamakan supervisi klinis. Klinis. Nah, seperti yang Bapak sampaikan itu tadi yang klinis.
klinis. Jadi saya berpikir, Bapak kenapa sampai observasi klinis? Salah. Ada penyakitan. Ada penyakitnya harus dia. Ya, benar. Kalau supervisornya paham. Biasanya yang klinis mah, wah yang klinis itu tuh harus ada. Udah ada nih ketika di supervisi akademik gejala-gejala yang ternyata ini tuh gejala-gejalanya menunjukkan harus ada. Lamun di luar sakit mah itu kan harus ada CT scan, harus ada apa? Ada diagnosa lebih lanjut, ada pemeriksaan, maka dilakukan supervisi klinis biasanya kepada guru-guru yang ada. Jadi kalau Bapak tadi seperti itu, apa kalau Bapak ada masalah? Ini surprise kan? Atau mungkin memang supervisornya tidak tahu, jadi melakukan tahapan seperti itu. Karena itu tahapannya mendalam. Karena kalau yang akademis itu cukup satu kali Bapak dan Ibu duduk di belakang kepala sekolah atau supervisor siapapun memantau mengamati. Biasanya hanya dengan observasi saja. Tapi kan kalau tadi ada 3 tahapan, ada pra, ada observasi dan ada pasca. Beda kan dengan yang biasa. Jadi lebih mendalam. Untuk mendiagnosa, mencari tahu apa yang harus diperbaiki. Dan itu biasanya lebih spesifik, tidak pada semua guru, hanya kepada guru-guru yang tertentu yang memang dirasa butuh ada diagnosa atau ada pengecekan lebih lanjut lagi. Nah, itu perlu kita ketahui juga dan perlu kita bedakan. Jadi kalau bapak-bapak ini yang terutama pimpinan, nah biasanya setelah di luar dari agenda, kalau supervisi akademik itu rutin, semua guru harus. Tapi kalau klinis itu hanya kepada beberapa guru yang memang perlu ada diagnosa lebih lanjut. Nah, makanya Bapak dan Ibu bisa bayangkan dampak dari supervisi ini jika dilakukan secara benar. Ya kan, guru yang kurang, guru yang bermasalah, guru yang lalai akan diberikan umpan balik. Apalagi kalau sampai tidak hanya sebatas umpan balik, tapi nanti dicari ya tadi ada tindak lanjut. Nah, disitulah letaknya akan situ akan ada perbaikan, ada profesional berkelanjutan. Itu sebetulnya yang diharapkan. Makanya kebayangkan satu supervisi itu yang minimalnya itu adalah 1 semester 1 kali. 1 semester itu berarti Bapak Ibu tentunya harus ada perubahan. Tindak lanjutnya apa? Diperbaiki. Semester berikutnya ada temuan lagi, perbaiki lagi. Kebayangkan bertahun-tahun seperti itu bagaimana seharusnya guru-guru itu lebih profesional. Makanya supervisi ini menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dan juga pengajar. Karena ini penting, efeknya panjang ya, seperti hanya itu menghadap pegawai. Sedangkan kita kalau tidak ada pengecekan, tidak ada diagnosa, tidak ada apa-apa, ya kita akan jadi begitu benar sendiri. Jadi kita hanya berada di zona nyaman, merasa oh udah baru udah kan sekarang sudah seperti itu. Dan sekarang memang ada pergeseran paradigma di kurikulum Merdeka ini. Nah, ini yang juga perlu dipahamkan bahwa supervisi itu harus sifatnya sekarang coaching. Jadi lebih pada mendampingi coaching dan juga mengarahkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah paradigma di kurikulum. Dan memang ini di sini memang dibutuhkan juga ada professional judgment dalam hal, karena bagaimanapun juga kadang contohnya misalkan saya sebagai asesor juga kadang ketika kita melihat di kelas, observasi kelas, nah kita pikir kenapa kita sesuai dan lain sebagainya, kan balik lagi kita pada professional judgment kita sebagai supervisor itu seperti apa? Apakah memang di situ kan ditemukan pengecekan dalam dan lain sebagainya, ditemukan ada persepna dirinya, ada rekomendasi apalagi ditambahkan dengan faktor lebih. Nah dari situlah sebetulnya kalau itu dimanfaatkan maka diharapkan di situ perbaikan. Yang menjadi masalahnya adalah kadang pimpinan atau kepala sekolah itu tidak konsisten. Supervisi dilakukan hanya sebatas tanda tangan ngecap misalkan.
tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada pengecekan lagi lebih lanjut. Jadi kita jadi tidak tahu guru yang bersangkutan ada perbaikan atau tidak. Itu karena indikatornya ada perubahan itu adalah ketika kita menggunakan instrumen yang sama, kemudian kita di situ ada indikator keberhasilannya, kita ada pengecekan ulang, dari situ lihat ada perubahan atau tidak. Nah, kalau kepada ibu kepala sekolah yang memang sibuk kan bisa dibantu oleh guru senior. Jadi ini tetap harus dilakukan, tidak bisa tidak. Jadwalkan, masukkan ke dalam program. Beberapa kali instrumen akreditasi berubah, supervisi ini tetap akan pasti ada. Dan kebanyakan yang saya lihat juga kebanyakan hanya formalitas saja. Ada dokumen apa, tapi dia tidak dilakukan. Hampir ya dari sekian banyak yang di asesi datang ke sekolah, jarang yang profesional betul-betul melakukan supervisi ini dengan benar dan terprogram. Kamu lalu dirunut dilihat tinggal di programnya ayah itu di RKT-nya ada, ini ujung-ujungnya satu program supervisi, tapi tidak ada dalam program sekolah, tidak ada dalam kalender pendidikan, tidak ada dalam RKT, tidak ada dalam penganggaran. Hanya satu bukti itu saja. Apakah itu bisa mewakili? Tidak. Apalagi tidak disertai dengan bukti ketika wawancara dengan guru. Guru bapak ibu gurunya kepala sekolah pernah melakukan supervisi? Tidak. Makanya kajiannya gitu-gitu kan. Nah makanya ini kita, kan kita juga biasanya manusia itu dihadapkan pada beberapa pilihan. Kita tuh ada beberapa tipe. Ada yang tipe idealis. Idealisme biasanya ikut ada aturan itu ayat Quran, pada sunnah, kemudian ada aturan-aturan yang berlaku, cukup dibaca dan lain sebagainya. Pernah tuh ya, aturan gitu. Kalau tidak sesuai berarti kita melanggar. Ada tipe yang kedua, realistis. Realistis mah sesuai pada kenyataan. Kenyataan itu kayak guru-guru ikut seperti itu, atau misalkan oleh pemerintah kepala sekolahnya dilakukan, ya ikut. Rumah kenyataan ikut lewar yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatisme naon? Mah ayo. Makanya kita itu harus sering-sering melakukan refleksi pun sekarang itu harus terprogram dalam program kepala sekolah. Jadi harus terprogram bersama dengan bapak ibu guru itu harus merancang satu kegiatan khusus, di situ ngariung refleksi semuanya. 1 bulan ini atau seminggu ini kita kumaha cara ngajar. Tuliskan gelingan. Nah, ini kan hasil refleksi. Apalagi ditambah dengan hasil supervisi. Dari situ kan kita jadi mendapat input masukan-masukan yang akhirnya kita punya motivasi untuk berarti saya harus melakukan pengembangan diri. Apa pengembangan dirinya? Tuliskan juga. Itu dinamakan jurnal pengembangan diri. Setelah itu perbaikinya dengan cara apa? Saya sudah mengikuti pelatihan apa? Ternyata sekarang sudah menjadi paham, tuliskan. Di situ berarti sudah terjawab tindak lanjut. Jadi ketika nanti supervisi lagi semester berikutnya, alhamdulillah guru itu ternyata sudah ada perubahan. Itulah tugas kepala sekolah yang membimbing seperti itu. Yang memang kita juga dipermasalahkan dengan banyaknya administrasi. Kepala sekolah juga cukup banyak administrasinya. Tapi yang dipakai sekarang katanya meringankan ya. Kita tidak tahu versi meringankannya seperti apa. Cuma itu tadi Bapak dan Ibu. Saya keliling ke sekolah-sekolah prihatin terus terang karena apa? Prihatinnya adalah kebanyakan kita itu di sekolah itu lebih banyak menunggu apa? Menunggu dinas datang, menunggu dari Kemenag datang, memberikan informasi terkait dengan apa kurikulum merdeka ada dan sebagainya. Jadi mereka hanya selalu beralasan
dan nggak pernah ada pembimbingan dan tidak pernah ada. Terus Bapak Ibu tahu nggak ada Google, tahu nggak ada itu aku apa dan lain sebagainya, tahu. Terus saya lihat cek mana Bapak Ibu mengikuti apa di Instagramnya, Mabeturah, terus sudah ada gitu mengikuti dinas kementerian apa dan lain sebagainya. Sekarang informasi semua ada di situ. Apalagi kurikulum Merdeka kemarin menuntut kita untuk belajar mandiri. Dan saya selalu akhirnya menyalahkan. Kata saya, Bapak Ibu baca tidak? Kenapa tidak mencari sendiri? Panduan itu sudah ada dan sebagainya. Apalagi sekarang mau ada perubahan lagi. Kan kita tidak tahu apakah kita akan di diklat, di BIMTEK dan lain sebagainya. Terus kalau tidak ada Bapak Ibu mau menunggu saja. Ya itulah kita harus literat pada setiap perubahan. Apalagi sekarang pergantian menteri, kita juga kan siap dengan regulasi yang baru. Makanya kita harus betul-betul menyiapkan telinga mata itu betul-betul harus sikap. Nah, kalau tidak bagaimana ya kan hilang. Kamu ayeuna cenah Bapak Ibu guru dijanjikan yang non ASN akan mendapat itu kan di belakangnya ada syarat dan ketentuan minimalnya mungkin ada di Dapodi atau di EMIS atau apa. Nah itu kan kita harus ikuti. Ulah tiba-tiba nanti udah rame talurun salair baru riweuh, ternyata dicek administrasinya memang tidak lengkap. Jangan sampai seperti itu. Itu biasanya karena kekurangan atau misinformasi dan ketidakmauan kita untuk mencari informasi, maunya apa di suapin. Kebayangkan Bapak Ibu sekarang pengawas megang berapa sekolah? Banyak. Mau misalkan apalagi kalau kayak kemarin ke daerah-daerah yang agak pegunungan, pengawasnya suka datang tidak terus pengawasnya ada, aduh Ibu boro-boro. Memang itu si Jawa nanti batu game luar biasa. Ini belum ini. Saat itu saya juga sampai nggak bisa nginep di hotel, nggak ada hotel, akhirnya nginep di rumah penduduk. Karena emang lembur pisan. Ya, pengawas itu bukan ayamnya. Akhirnya janjian di kota. Janjian di kota kan hanya sebatas formalitas, misalkan hanya. Jadi tidak secara semua mendapatkan Pelayanan. Penyelenggaraan yang sama masing-masing. Ini kan kembali kepada persepsi masing-masing. Jadi namun kepala sekolah nanti aktif. Kumaha teh kan asal sekolah. Rata-rata seperti itu. Datanglah kami yang membawa instrumen yang sesuai dengan standar. Kumaha teh? Tidak terbiasa. Nanti dikejar benar. Apalagi kita juga kan dituntut untuk melihat apakah ini perlu dilakukan atau hanya sebatas administrasi. Kalau sebatas administrasi tidak dilakukan, ya kami juga tidak bisa mengiyakan itu. Apalagi sekarang kita divalidasi. Kemarin saya validasi, jadi saling menukar apa itu pekerjaan asal yang lain. Kemudian dicek lagi, aduh, bahayanya. Jadi yang hasil asesor checklist deh bisa jadi oleh tim validator itu dicoretan karena bukti tidak cukup. Jadi agak berat tidak akreditasi apa kita ini masa percobaan. Jadi bikin penasaran dia lagi bahayanya karena banyak yang tidak sesuai ternyata. Apalagi itu tadi permasalahan di daerah itu luar biasa. Pemborokan supervisi kurikulum kurikulum tadi aja program-program kayak gitu visi itu berpuluh-puluh tahun ke belakang. Nah, Bapak Ibu boleh referensi nih. Cek visi-visi yang ada di sekolah. Itu visi hanya seukur hiasan atau memang visi yang menjadi mimpi kita ke depan. Jangan. Uniga nih, visi yang terbarunya adalah ada internasional namanya ya. Ada kan? Apa kan? Ada itu namanya. Ada itu entah divisi apa misi, ada itu yang aktif di internasional. Makanya sekarang kan untuk mencapai visi itu penjabarannya adalah sekarang giat semua fakultas itu banyak menjalin kerjasama dengan luar negeri. Di antaranya adalah FPIK yang sekarang ada pertukaran pelajar. Besok
besok berangkat 20 mahasiswa itu pertukaran pelajar melakukan kegiatan di UPSI Malaysia. Nah, jadi apa yang menjadi cita-cita yang sudah godong sama semua itu kan harus diimplementasikan. Itu tidak serta-merta hanya menjadi hiasan unggul. Apalagi perguruan tinggi kan akreditasinya luar biasa. Perguruan tinggi Masya Allah kan? Luar biasa. Kalau nggak ada kalau lengkap dan sebagainya, apalagi bisa menurunkan grade, kan minimal baik sekali ya, baik ya. Kalau sekarang baik sekali sama unggul. Kalau misalkan di luar itu bisa sampai C. Kemarin ada kejadian saudara saya, memang mereka juga pengelola lembaga pendidikan, turun akreditasinya jadi C atau untuk ASNT kalau luar, dan harus mengembalikan dana. Karena apa? Tidak akan nggak bisa ikut CPNS lagi, tidak bisa, karena perguruan tinggi itu betul-betul. Makanya kalau nilai perguruan tinggi akreditasi itu betul-betul mencerminkan bagaimana pengelolaan lembaga. Makanya alhamdulillah di Unigama ini pesat sekali perkembangannya, karena memang kita betul-betul mengikuti bagaimana aturan, bagaimana kebijakan dan lain sebagainya. Kemarin saya kan baru ikut terlibat di task force-nya PGSD sekarang. Kita untuk bisa pengecekan itu berulang, apakah oleh para asesor, kemudian juga oleh Prof. Nizar dan seterusnya. Karena kan Prof. Nizar alhamdulillah kemarin IP-nya sudah unggul ya. Dan ternyata memang mereka kuat di SDM-nya, karena kan hari ini semua di pendidikan. Jadi bisa saling mengisi, banyak lektor kepala dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan kita jadi belajar riahnya mendorong dosen-dosen untuk bisa meningkatkan lagi kompetensi dan juga meningkatkan jabatan fungsional akademiknya. Itu kan terus diupayakan bagaimana, karena kita tadi punya mimpi yang harus kita capai. Jadi sering ke sekolah, visi negara kayaknya udah ada 10 tahun ke belakang. Apakah ada sosialisasinya? Tidak ada. Apakah ada pencapaiannya atau evaluasinya? Tidak ada. Terus apa korelasi visi dengan kurikulum? Tidak ada. Kayak itu. Ayo oke dulu akur guru jeung kepala sekolah. Ada ya. Jadi omong jadi nanti kami kan malah jadi mendengarkan keluhan setiap kita sadar ya, nggak sadar gitu hal-hal itu kan kami catat dan kami jadikan itu adalah bahan untuk rekomendasi. Akhirnya kan itu menunjukkan iklim organisasi mereka tidak harmonis, itu bahaya, itu akan ngefek karena motivasi kinerja. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu jadi tidak betah di sekolah, malas ketemu dengan kepala sekolah, tapi omongin wae akur, akur itu teh. Makanya ini kan, minggu depan yang akan kita bahas total quality management, harus total semuanya. Satu aja, ayah anu belot atau ayah anu melenceng, itu akan ngefek. Nah, kembali lagi kan Bapak dan Ibu ingin punya lulusan yang seperti apa? Ya, karena kan apalagi berkaitan dengan pendidikan Islam, kita tidak hanya berkaitan dengan akademis, tapi juga berkaitan dengan akhlak dan juga ada spiritual. Itu PR kita mah yang luar biasanya, lebihnya ada di situ. Nah, enak kumaha lamun ngajarnya gitu-gitu wae, kita sebagai pimpinan acuh riweuh nanti ke PDB wae. Padahal PPDB itu akan terdampak dari apa? Dari adanya testimoni kepuasan orang tua alumni yang sebelumnya mereka menyampaikan kepada yang lain. Disitulah muncul ada kepercayaan. Jadi harus dibangun itu adalah justru prosesnya, bukan ketika PPDB-nya saja. Jadi 1 tahun ini tuh bukan, kalau bagi kami itu bukan masa tenang. Gak ada PPDB lamikan tidak, tapi kami sudah harus memikirkan bagaimana caranya supaya kita memberikan sesuatu hal yang membuat orang menarik untuk berkata. Yang saya juga kemarin kesininya agak kaget itu ketika sekolah kita udah ditanya, ini nanti bulan apa? Kita kan biasa membuka pendaftaran itu Januari, akhirnya jadi maju.
kami itu jadi maju kekaan di Desember karena di bulan November sudah banyak yang bertanya dan mereka takut kehabisan. Bu, kapan pendaftaran? Terus saya kemarin biasanya juga kita kan di Januari yang sudah terjadwalnya kita majukan. Gitu. Karena ternyata keinginan orang tua respon, kita harus cepat merespon pasar. Karena apa? Di luar orang promosi itu Pak, ayo Bapak Ibu jangan nyata-nyata aja ini. Ya Bu ya, jangan nyata-nyata aja. Jangan dianggap ini masa tenang, kok udah nanti Juli. Oh tidak, dari awal. dari awal. Dengan pesan sesat. Nah sampai seperti itu. Saya selalu direktur ya. Itu karena punten-punten kalau sisa itu nanti kualitasnya enggak kan. Tapi jangan sampai itu jadikan alasan juga, tetap kita mau dapat sisa, mau dapat yang pertama, mau dapat apapun harus tetap melahirkan generasi-generasi yang ingat sesuai minimalnya sesuai SKL. SKL juga kan ada SKL versi SMP, ada SKL versi kita. Bapak dan Ibu kan pasti menambahkan kompetensi lulusannya ini harus ada pembeda atau dengan sekolah yang lain. Nah, itu teh harus tercatat. Sampaikan kepada Bapak Ibu guru lulusan kita itu harus yang berjiwa wira usaha. Maka itu teh jiwa wira usaha teh harus diintegrasikan ke dalam semua pembelajaran. SKL kita itu harus punya kompetensi dalam hal apa misalnya integrasikan. Nah itulah pentingnya visi. Kami tahun ini di sekolah kami itu ada pembaharuan semenjak tahun kemarin karena kita menjadi sekolah adiwiyata. Di situ ditambahkan ada satu lagi nilai yaitu concerning with environment. Jadi kita itu harus menanamkan rasa cinta kepada atau peduli kepada bumi, kepada sekitar dan lain sebagainya. Itu diintegrasikan ke semua RKP juga masuk atau modul aja. Supaya nanti ketika kita ada evaluasi visi-misi kita bisa mengukur bagaimana pencapaian dan indikator yang kita lihat sekarang adalah minimalnya lingkungan menjadi lebih bersih. Kemudian siswa tidak lagi membuang atau sudah bisa memilah sampah. Nah itu kan terintegrasi. Jadi jangan cuma hiasan. Oh visi panjang, cuma pasti tanya dia indikatornya apa. Gak usah panjang-panjang, tapi yang terukur dan yang memungkinkan kita tahu diri lah gitu, realisasi. Karena kalau saya punya cita-cita, saya ingin sekolah Cambridge, ingin punya asesmen sekolah Cambridge. Tapi kan saya sadar diri, ayeuna belum bisa. Karena apa? Karena belum punya SDM yang paham atau fasih bilingual. Kemudian kita juga ternyata kemarin saya sudah sempat beberapa explore ke Cambridge. Ternyata memang persyaratannya cukup banyak dan lain sebagainya. Makanya itu saya kesampingkan tengah dimasukin aliran ada uang tepi. Itu cita-cita, tapi simpan dulu kan dari catat heula. Nah, saya alihkan, saya tetap ingin ada internasionalnya. Ingin internasionalnya apa? Saya mulai bekerja samanya sekarang dengan Google, kami sudah masuk menjadi sekolah rujukan Google dan kami dibimbing sampai sekarang dengan Google. Maksudnya itu dulu, itu lebih rasional, lebih memungkinkan untuk dicapai. Jadi sekalipun kami itu adalah sekolah Islam, tetap kita nilai globalnya itu harus muncul. Karena apa? Kita melihat perkembangan zaman hari ini memang tuntutannya seperti ini. Alhamdulillah itu sangat berdampak setelah bergabung menjadi G Suite School ya di Google itu. Nah disitu mulai kita juga diarahkan kan, dibantu dari sisi teknologinya, guru-guru juga diterapkan teknologinya dan lain sebagainya. Nah itu pentingnya pimpinan punya visi, mau dibawa ke mana hubungan Kita. saya menyanyi Sekolah kita. nah mau dibawa mana sekolah kita itu makanya kepada ibu pulang kuliah teh harus ada bedanya, perbaiki sedikit demi sedikit, apalagi kalau kepada ibu punya kewenangan di sekolah, perbaiki sedikit demi sedikit, ajak rembukan tim manajemen, top manajemen, hayu perbaiki, mulai dari visi kalau visi sudah sesuai nggak apa-apa, itu lanjutkan. Oh ini masih relevan, lanjutkan. Tapi kita sekarang sudah mulai memikirkan bagaimana caranya visi ini harus tercapai.
Dari situ kemudian masukkan, integrasikan ke dalam pembelajaran. Buat program-program yang menurut kepada visi misi. Nah, dengan cara tidak langsung nanti akan tercapai. Setelah itu tercapai, Bapak dan Ibu teh baru naik deui mimpi teh. Alhamdulillah yang ini sudah tercapai. Naik deui, perbaharui lagi visinya menjadi lebih tinggi. Terus aja. Jadi akan ada habisnya kreativitas kita karena kita punya tuntutan untuk mencapai visi. Makanya visi itu kan dibuat rata-rata 4 tahunan ya. Terus Bapak dan Ibu kalau sudah 4 tahun tercapai, apakah diam saja? Tingkatkan lagi, tingkatkan. Dan guru itu akan menambah motivasi, semangat. Karena ada sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru, apalagi kita kasih reward, kita kasih dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu. Jangan hanya di bibir karena kan Bapak dan Ibu belajar visi ini, Ibu mau S2 itu kan tidak hanya butuh gelarnya hukum, betul? Atau ada butuh gelarnya saja? Terus ilmunya diapakan? Kalau diamalkan berarti artinya Bapak Ibu harus melakukan perubahan. Bismillah. Sebetulnya Bapak Ibu kan tahu, teorinya mah tahu. Tahu tapi anggar, nyiapkan administrasi ketika mau disupervisi, nyiapkan administrasi ketika mau diakreditasi. Coba itu dilaksanakan. Kurang dari pelaksanaan. Bapak dan Ibu, waktu sudah habis. Terima kasih aplaus untuk Bapak dan Ibu semua. Semangatnya luar biasa. Terima kasih juga kepada kelompok. Dan minggu depan adalah terakhir ya. Terakhir terkait dengan TGM karena selanjutnya nanti akan bersama Pak Dr. Fakri. Pak Fakri bukan dokter PhD beliau ya. Pak Fakri nanti dilanjutkan terkait dengan evaluasi. Jadi supervisi itu hanya sampai minggu depan terkait dengan total quality. Terima kasih kepada Ibu atas perhatiannya. Perhatian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal asalnya ngadon apram. Bisa gua Didikan Donata. dalam versi Islam. Ada orang dia Uzbekistan karena Para Waalaikumsalam warahmatullahi